Guys, sebenarnya ada satu hal yang kontradiktif di saat tentara negara lain itu berlomba-lomba untuk mengasah skill perang mereka, baik itu dengan melatih kemampuan intelijen, melatih menggunakan alutsista yang termutakhir dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital atau artificial intelligence. Hal yang konyol justru terjadi di Tentara Nasional Indonesia kita. TNI kita lebih sibuk dengan mengasah skill memasak dan satu lagi yaitu skill ngeles. Yang terbaru itu kan mengatakan pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu disebut karena ada dendam pribadi. Yang disebut dendam pribadi kan berarti sebelumnya ada masalah pribadi antara Andri Yunus dengan orang-orang tersebut. Faktanya kan tidak ada. Andri Yunus tidak merasa bersalah kepada pribadi-pribadi tersebut. Yang terjadi adalah Andri Yunus memprotes keras institusi TNI dengan segala intrik-intrik busuk mereka dalam pembahasan undang-undang TNI. Begitu. Jadi ini satu hal yang kontradiktif sebenarnya. Hal yang lain yang menurut saya agak konyol juga adalah menyampaikan berita bohong yang kesannya ingin membodohi masyarakat dengan mengatakan bahwa proses peradilan militer terhadap para tersangka penyiraman air keras Andri Yunus itu sudah menuruti aturan hukum. Padahal kalau kita baca di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru, terkhusus di pasal 170, di sana jelas mengatakan bahwa ketika ada terjadi tindakan pidana bersama-sama yang mana itu melukai seseorang, maka wajib diproses menurut hukum acara atau harus diproses secara peradilan umum, bukan peradilan militer. Nah, semoga masyarakat tidak terkecoh dengan informasi yang sifatnya membodohi masyarakat. Padahal mereka lupa bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah sangat terbuka, siapapun bisa mengakses, bisa membaca. Kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan saat ini dalam penanganan yang tidak transparan terhadap para tersangka penyiraman air keras ke Andri Yunus adalah bentuk ketidakkonsistenan dari TNI sendiri. Mereka pengen masuk dalam jabatan-jabatan birokrasi sipil untuk menikmati berbagai macam keuntungan di sana, tentu keuntungan pribadi ya, atau kepentingan institusi sendiri, bukan kepentingan atau keuntungan masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka justru tidak mau dilibatkan atau dibawa ke ranah peradilan sipil. Jadi cuma mau jabatan sipil doang, tapi kalau ketika melakukan perbuatan melawan hukum, mereka tidak mau dibawa ke peradilan sipil. Nah, ini kan tidak konsisten. Jadi ayolah TNI, Pak Prabowo, Anda sebagai mantan TNI perlu untuk melakukan suatu pembaruan, reformasi di tubuh TNI untuk lebih fokus lagi kepada pengembangan strategi perang, pengembangan alutsista, sehingga TNI kita itu lebih sigap, lebih mantap ketika berhadapan atau dikonfrontasi dengan negara-negara tetangga begitu. Jangan kita bangga dengan punya banyak sekali personel TNI, tapi tidak didukung dengan alutsista yang termutakhir. Ya, nanti kita bakalan jadi ayam sayur kalau bersitegang dengan negara-negara tetangga.